Yang vulgar itu kita mulai di alam peralihan yang disebut barzah. Ya. Jadi di barzah itu sudah berfungsi di ayat yang ke-10, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum, ini yang ayat yang lalu. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari apa yang mereka miliki, yang diberikan ataupun yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Lalu Allah contohkan lagi tentang orang-orang yang menyiksa dirinya dengan firman Allah, kadabi ali fir'auna. Da'aba itu seperti kososo. Kososo itu artinya langka. Namanya kosos atau kisah atau kisah. Itu langkah-langkah yang ditinggalkan itu namanya kisah. Jadi langkah-langkah, perilaku, perbuatan yang ditinggalkan itu namanya kisah atau kisah. Jadi orang tidak akan punya kisah sebelum dia hidup. Nah, ini Allah juga ingatkan dengan kata-kata kadabi. Ya. Da'aba itu seperti kisah. Ya. Orang-orang yang terdahulu Allah sebutkan Ali Fir'aun, tidak satu, di situ pengikutnya. Ya. Ali itu kan keluarga. Nah, Fir'aun itu pengikutnya disebut Ali. Ibrahim itu juga perorangan, tapi orang yang mengikuti disebut dengan Ali. Nah, begitu pula keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama, Ali Muhammad. Nah, untuk yang Ali Fir'aun itu dikatakan sebagai keluarga, ini karena kesetiaannya seperti yang sudah dilalui oleh Fir'aun. Itu kemudian kesetiaannya dengan Fir'aun pada kesesatan itu terus-menerus diikuti. Nah, ini kan dulu. Di zaman Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah itu juga ada seorang yang bernama Rajal bin Unfuah. Rajal ini di zaman Rasulullah sangat taat. Ya, taat sekali. Bahkan gercep lah, ya, gerak cepat. Kalau diperintahkan oleh Rasulullah itu gerak cepat dan diselesaikan dengan bagus tugas-tugas yang diberikan kepada Rajal bin Unfuah. Tapi malangnya ketika setelah Rasulullah wafat, ya, setelah Rasulullah SAW itu wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menggantikannya sebagai khalifah. Lalu Rajal bin Unfuah itu diutus oleh Abu Bakar, sebagaimana Rasulullah juga biasa mengutus beliau. Ya. Rasulullah mengutus beliau, lalu diselesaikan. Karena itu Abu Bakar percaya. Beliau diutus untuk pergi ke Riyadh. Waktu itu di situ ada Musailama yang mengaku menjadi nabi, mendapat wahyu dari Allah, ditemui oleh Jibril. Itu ada di Riyadh. Nah, Riyadh dengan Madinah kan tidak jauh. Tidak jauh. Ya, kalaupun perjalanan naik kuda, apalagi naik onta, ya artinya tidak sejauh kalau perginya ke Syam. Sudah? Sampai di sana, Rajal bin Unfuah ini, ya, ternyata mirip cerita tentang Ali tadi itu, Ali Fir'aun. Itu nanti kalau mencari misalnya biasanya kan kita sekarang mencari paling gampang ke searching itu ya. Jadi ada namanya Rajal gitu aja, ya. Sebenarnya binnya bin Unfuah, ya. Nah, begitu diutus oleh
Abu Bakar sampailah di Riyadh. Ketika menemui Musailamah ini tahu tentang sifatnya Rajjal selama di zaman Rasulullah. Kenapa? Hidupnya pas-pasan. Maka ketika di Riyadh ditawari dengan apa saja, pokoknya bunyi saja keluar dari mulutnya apa, dipenuhi sama Musailamah. Begitu Rajjal ini dipenuhi apa saja yang disebut, Abu Bakar menunggu. Lah ini Rajjal enggak pulang-pulang kemana ini? Gitu. Diutuslah utusan kedua, tolong dipantau itu Rajjal itu kemana itu. Apakah dia sudah terbunuh oleh Musailamah atau dia kemana? Enggak ada kabar. Begitu utusan kedua datang ke Riyadh, didapati Rajjal ini sangat setia sekali dengan Musailamah. Sangat setia sekali. Sampai kemudian diberitahukan Anda ditunggu oleh Khalifah Abu Bakar untuk misi yang Anda emban. Apa katanya? Kami tetap bersama Musailamah, si nabi palsu itu. Lalu utusan itu balik, ya. Kemudian tidak pakai lama, utusan itu balik menemui Abu Bakar, dikembalikan lagi utusan beritahu kepada Rajjal, karena utusan yang pertama mengajak sudah bagus, maka utusan kedua mengancam. Jika Anda tidak segera meninggalkan Musailamah yang ada di Riyadh, maka Abu Bakar akan mengirim pasukan. Utusan yang kedua Abu Bakar ini kemudian ditanggapi, kalau begitu kami siapkan untuk menghadapi pasukannya Abu Bakar 10.000 pengikut setianya Musailamah. Bayangkan, ini hidup di zaman Rasulullah, sudah melaksanakan perintah Rasulullah dengan setia. Begitu Rasulullah wafat, ya, kapundhut, itu ada perubahan dalam dirinya. Maka akhirnya, ya, singkat ceritanya, Musailamah didakwai tidak mau, Rajjal juga diajak kembali ke jalan Islam tidak mau, pasukan datang dan dua-duanya mati dalam keadaan kafir terbunuh. Itu cerita singkatnya. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini ataupun kisah atau bekas-bekas perjalanan Musailamah dengan Rajjal ini, inilah yang disebut dengan kesetiaan sampai kemudian Allah menabalkan yang setia dengan Fir'aun itu dengan Ali. Seperti keluarga, setianya anak dengan bapak, gitu. Dan selanjutnya. Maka inilah yang kemudian kesetiaan dengan kekafiran. Naudzubillah, ya. Sehingga Rajjal ini dalam perang memerangi nabi palsu termasuk yang tewas dalam keadaan murtad, kafir. Nah, ini adalah setianya Rajjal sebelumnya kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, kesetiaannya justru dipindahkan ke nabi palsu. Kesetiaan ini oleh Allah digambarkan mereka yang setia dalam kesesatan itu dengan Ali. Kata ini disebut dengan, ya, jika di ilmu balaghah itu diistilahkan dengan isti'arah, meminjam. Pinjaman ini ya sebenarnya tidak banyak anak dan keluarganya Fir'aun itu, tetapi ada yang mengikuti dengan setianya,
ya. Dan dengan kesadarannya, maka itulah kemudian diambil istilah itu dengan keluarga. Nah, kesetiaan pada kesesatan inilah yang kemudian berapa jiwa yang ikut, ya sebanyak jiwa itu jiwanya yang tersiksa. Tapi tidak dirasakan. Gambarannya begini. Kalau kita terbiasa, misalnya ini, kita sudahlah main badminton ya, atau tenis lah. Yang dipakai terus kan yang kanan. Ya kan tidak pernah raket kemudian dipindahkan ke kiri. Kan kanan terus. Jika tidak diimbangi yang kiri, maka nanti terjadi bahasa kita kecedit itu. Itu akan wilayah kanan. Nah, itu contoh di dalam tubuh kita. Nah, juga sama. Begitu pula kebiasaan dalam kesesatan itu ya tidak dirasakan sampai pada puncaknya nanti. Nah, saat kecedit itu bukan sekali. Mestinya sudah ribuan kali, kan sama, tidak dirasa. Kesesatan itu tidak dirasa kalau menyiksa diri. Dan sampai puncaknya adalah di barzah. Puncak nanti di akhirat. Baru itu dirasakan. Lalu supaya manusia itu tidak terjebak itu, Allah ceritakan ini. Kada bi ali fir'auna, ceritakan. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya. Diceritakan ini. Apa yang mereka lakukan? Kadzabu bi ayatillah. Mereka itu mendustakan, berarti bertolak belakang dengan makhluk yang lebih banyak dari mereka. Kadzabu bi ayatillah. Maka Allah menggunakan kata bukan fa'adzaba, fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Nah, ini yang saya mukodimnya tadi. Jadi kata-kata akhoda itu kan aslinya mengambil. Akhoda itu. Ya, kalau kita transfer di sini, jadi kata-kata akhoda itu aslinya mengambil. Ini kho, kemudian za. Itu mengambil. Jadi ini mengambil. Nah, kenapa siksaan itu justru dipakai untuk mengambil? Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fa'akhadha. Itu sebenarnya adalah cara Allah berkomunikasi yang jauh lebih memberikan keterhormatan pada makhluknya. Artinya diambil lantaran apa? Diambil lantaran bidzunubihim. Ya. Dzanbun itu disebut dzanbun, dosa, itu dampak tadi qasas atau kisah itu, ya. Ini yang kemudian jika seseorang melangkah, maka bekas langkahnya itu belakang, di belakang dari pekerjaannya. Maka dosa disebut dzanbun, itu akan mengekor di belakangnya siapa yang melakukan itu. Apakah hanya dosa saja? Tidak, kebaikan juga begitu, sama. Cuma mengekornya di belakang itu nanti berdampak apa, ini yang membedakan kebaikan dengan keburukan. Nah, Allah mengatakan fa'akhadallahu bidzunubihim. Allah mengambil apa yang menjadi dosa-dosanya itu akan dirasakan di dunia. Nanti di barzah. Ya, sampai sekarang Fir'aun di barzah lagi menikmati dosa-dosanya. Nanti di akhirat Allah ceritakan ini. Baru kemudian Allah mengatakan wallahu syadidul iqab. Iqab itu adalah bahasa kita membalas dendam. Karena itu kita tidak boleh mendendam, yang boleh mendendam hanya Allah saja. Sebab kalau kita yang mendendam, biasanya dendamnya itu tidak setara dengan apa yang terjadi. Mesti dia melampiaskan
bisa dilebih-lebihkan karena untuk kepuasan. Maka kita tidak boleh dendam. Yang boleh dendam itu Allah. Maka iqab disebut siksaan itu akibat bahasa kita. Aqobah, akibat. Nah, kan akibat dari dosanya. Nah, sementara kan kekafirannya itu dilakukan oleh manusia, maka dampaknya akibat itu adalah apa yang dia lakukan sebelumnya. Sebab itu disebut iqab. Syadidul iqab berarti dia kuat sekali untuk menerapkan, Allah itu menerapkan dengan apa akibat dari pekerjaan itu. Nah, Allah ceritakan sedemikian rupa kekafiran itu. Dan contohnya ada Fir'aun. Dan bagaimana kemudian ketersiksaannya Fir'aun ketika tenggelam. Lah Allah ceritakan detail itu. Begitu dia tidak bisa bernafas karena tertutup air, maka dia juga menyadari kalau itu adalah akan berakhir hidupnya dalam kondisi tersiksa. Gitu. Baru kemudian ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, terlambat. Kan gitu. Nah, inilah cerita yang disampaikan oleh Allah tentang kekafiran itu sedemikian rupa. Supaya ya, manusia itu mengambil pelajaran tentang bagaimana sih rasanya ketersiksaan. Kita saja diuji kalau kita bukan disiksa. Karena orang-orang yang beriman itu tidak ada yang disiksa oleh Allah. Ya, selama beriman tidak ada yang disiksa oleh Allah. Nah, kalau orang yang beriman bermaksiat, maka ketika bermaksiat iman tidak bersamanya. Berarti itu tidak sedang beriman. Jadi tidak mungkin Allah menyiksa orang yang beriman, itu tidak mungkin. Nah, karena itu jika orang yang beriman itu merasakan sakit misalnya, atau tertimpa musibah, sakitnya secara jiwa atau sakitnya secara fisik, itu bukan siksaan, itu ujian. Nah, kita diuji begitu saja, rasa sakitnya kita bisa merasakan. Nah, apalagi kalau kemudian disiksa. Nah, begitu loh. Allah ingin memberikan pelajaran bagaimana kalau disiksa. Loh, disiksa itu ya tidak sama dengan yang kita rasakan ketika kita diuji sebagai orang yang beriman. Nah, itulah yang kemudian gambaran tentang kekafiran. Lalu tokohnya dihadirkan, Fir'aun. Gitu. Kadang dihadirkan mereka yang menyatu dalam Fir'aun, Haman, Korun. Nah, itu yang satu alma mater atau satu angkatan. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu gambarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman. Ya, hal ini juga bisa kita sampaikan kepada orang-orang kafir. Karena perintahnya qul, katakan wahai Muhammad. Ya, sekarang untuk mengatakan itu kepada kita. Qul, katakan lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, satu ghalabuna. Yang pertama adalah ghalabah. Ya. Ghalabah itu artinya yang dikuasai. Ya. Dikuasai itu diawali ditaklukkan. Itu. Atau yang disebut dengan jika sesuatu itu banyak, maka yang sedikit itu akan bisa ditutupi dengan kebanyakan. Itu ditutupi. Nah, itu juga disebut ghalabah. Satu ghalabuna akan bisa ditaklukkan. Itu kaitannya dengan misalnya yang terjadi, itu Israel itu kok enggak tertaklukkan. Ya, nanti ada rumusnya. Nanti ketika kita masuk surah Al-Anfal itu jelas sekali rumusnya. Ya, jelas sekali rumusnya. Nah, sekarang kita masuk dulu terkait dengan kekafiran dan orang-orang yang dikaitkan dengan Fir'aun tadi. Satu gelabuna, satu akan dikuasai.
Nah, yang menguasai ini hanya satu, yang konsisten dengan apa yang ada pada Allah. Nanti bisa dibuka surah yang paling mudah adalah kita buka di surah An-Nahl. An-Nahl, bahwa kita itu sebenarnya susah untuk dikuasai setan. Kenapa kita bisa dikuasai? Ini rumusnya. Agak blureng ya, karena supaya enggak biarpet lagi dampak dari laptop saya. Jadi nanti dibuka di surah An-Nahl ayat 99. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kenapa kita bisa dikuasai. Setan itu kan termasuk di dalamnya adalah mereka yang kafir, ya setan itu. Gitu. Nah, innahu, sesungguhnya ya, laisa lahu sultanun, dia itu tidak bisa menguasai. Ya, Allah menggunakan pakai sultan. Salato itu artinya menguasai. Atas siapa mereka tidak bisa menguasai? Alal ladzina amanu. Satu, pakai kata kerja masa lampau untuk memastikan pekerjaan itu tetap ada dari dulu. Itu kalau kata kerja masa lampau. Alladzina amanu. Maka yang banyak kan alladzina amanu, bukan mukminun. Itu untuk tujuan memastikan pekerjaan itu tetap ada. Maka Allah pakai kata kerja masa lampau. Tapi kalau kata kerja yang berlaku sekarang dan yang datang atau fi'il mudhari, itu memastikan pekerjaan itu berlangsung ya sekarang dan terus menerus ke depan. Itu yang membedakan. Nah, ini orang-orang yang beriman itu jika tetap posisinya benar-benar pada posisi itu, tidak akan bisa ada yang menguasai. Ini setan loh. Nah, apalagi orang kafir. Nah, orang kafir itu kan bagian dari setan. Ini setan saja tidak bisa. Di mana letak setannya? Kita lihat ya. Ayat sebelumnya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sudah? Itu setannya. Makanya setan itu tidak akan bisa menguasai. Ini rumus. Loh kok itu? Kenapa Palestina dikuasai? Lah, itu pendadarannya itu akan berbeda. Nah, kenapa juga kaum muslimin sekarang dikuasai? Itu juga pendadarannya akan beda. Selama alladzina amanu, itu satu, syaratnya satu dulu. Alladzina amanu itu benar-benar, maka Allah pakai fi'il madhi itu atau kata kerja masa lampau, itu dikuasai dan tidak dilepas, maka selamanya tidak akan dikuasai oleh setan, termasuk di dalamnya orang kafir. Satu. Syarat yang kedua, ini akan bisa jatuh jika yang kedua ini tidak muncul. Syarat yang kedua, alal ladzina amanu, syarat pertama. Syarat kedua, ala rabbihim yatawakkalun, bukan Allah. Ala rabbihim di sini. Kenapa kok ala rabbihim? Karena keterkaitan dengan perilakunya Allah kepada makhluknya satu yang bernama manusia. Gitu. Lah, apa yatawakkalun? Pakai kata kerja yang berlaku sekarang dan yang datang. Tadi iman itu memastikan tetap ada dan berfungsi, lalu tawakal ini berlaku sejak dia melakukan apa saja sampai dia mati. Manusia itu kalau bergantungnya kepada Allah tidak akan dikuasai oleh setan. Ini Allah yang berbicara. Faktanya harus kita kaji dan tidak bisa ayat ini disalahkan karena yang berbicara Allah. Berarti yang salah fakta.
Konsepnya benar. Gitu. Faktanya apa? Yaitu tadi, iman itu bisa tertinggal dan tidak ada pada jiwa manusia saat melakukan dosa atau kemaksiatan, iman itu tidak ada. Nah, saat itulah kemudian tawakalnya juga enggak. Berarti saat itu dikuasai. Nah, ketika ini berulang kali, inilah yang kemudian menjadikan jati diri. Nah, kalau sudah jati diri, bagaimana Allah akan melindungi? Sementara di sini sudah dicontohkan. Nah, sampai kemudian, terus orang itu terkuasai karena apa? Ayat 100. Ya. Di ayat 100 di surah An-Nahl itu disebutkan innama sultanu, innama, semua ayat yang ada innama itu berarti Allah membatasi. Innama sodakot berarti sodako yang dimasukkan zakat itu dibatasi. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah, dibatasi, yang bersaudara tapi tidak dari satu rahim itu adalah, dibatasi. Sama ini juga begitu, dibatasi. Innama sultanu, kemampuan setan itu menguasai atas siapa? Pakai kata kerja berlaku sekarang. Jika sekarang manusia itu berwalikan kepada setan, artinya kalau manusia itu hanya mengikuti dirinya sendiri dan melupakan Robnya, itu sudah berwalikan setan. Jika kita akan melakukan sesuatu dan itu pertimbangannya adalah hanya pada diri kita dan Allah kita tinggalkan, maka itu sudah sama dengan berwalikan setan. Saat itulah setan masuk dan bisa menguasai. Nah, pakai kata kerja. Alladzina yatawallawnahu, berwalikan kepada setan. Yang pertama. Yang kedua, walladzina hum bihi musyrikun. Kalau sudah berwalikan kepada setan dan itu menjadi kebiasaan, lalu Allah menggunakan tidak pakai kata kerja, tapi kata sebutan. Sebutannya adalah pelakunya, musyrik. Musyrik itu berarti orang yang bersekutu dengan setan. Nah, kalau bersekutu kan akrab banget. Nah, kan akrab banget itu jadi tadi ahli setan gitu. Kalau sudah ahli setan, bagaimana kemudian Allah akan melindungi? Dia sudah memilih jadi keluarganya setan. Ya, ini terbukanya. Kalau sudah menulis ya untuk menjadi anggotanya setan, berarti ini sudah ada niatan. Jika sudah ditandatangani dan formulir diserahkan kepada pimpinan setan, berarti itu sudah sah jadi anggotanya. Nah, itu namanya musyrik. Jadi sah anggota setan itu musyrik. Sementara pekerjaannya itu berwalikan atau senantiasa bersandarkan kepada nafsu yang tidak dikonfirmasikan kepada penciptanya, yaitu Allah. Itu setan. Makanya kalau manusia itu hanya tepuk dada, tanya selera, tidak dikonfirmasikan pada Allah, itu sudah berwalikan pada setan. Setan pasti masuk dan menguasainya. Ini rumus yang sudah kalau saya membaca vulgar banget, sudah langsung terbuka, Kak. Kalau nggak dimasuki begini caranya, kalau dimasuki itu begini, kalau tidak dikuasai itu begini caranya, kalau dikuasai oleh setan itu begini caranya. Nah, kurang apa? Nah, karena itulah kemudian ketika kita kembali ke ayat yang kita kaji, katakan satu gelabuna, itu sudah pasti. Tapi pakai rumus An-Nahl 99. Kalau tidak bisa. Nah, itu satu di dunia.
di akhirat wa tuhsyaruna ila jahannam. Nanti kumpul dan bernostalgia tentang kekafirannya di jahanam. Kalau kita optimis ini. Optimis nggak ya? Optimis. Kalau kita nanti nostalgianya di surga. Masya Allah, ini tak dulu itu dampak ngaji. Iya, dulu kita itu capek-capek ngaji. Kita itu dulu memang berusaha untuk memahami. Ternyata ini enak ya. Bisa bernostalgia kita. Tapi di surga. Lah ini orang-orang yang kafir nanti nostalgianya di jahanam. Padahal jahanam itu neraka paling bengis. Sekarang aja sudah ngintai-ngintai. Siapa yang jadi mangsaku ya? Gitu. Sekarang ini. Maka disebutkan inna jahannama kanat mirsoda. Ini di surah An-Naba. Jahanam itu sekarang itu sedang mengintai. Siapa ya mangsaku nanti itu? Padahal surga itu enggak enggak punya keinginan yang sebesar itu, meskipun Firdaus. Siapa ya nanti yang masuk dalam tempatku? Enggak. Tapi jahanam itu sekarang sudah mengintai. Nah, itu bengis itu. Nah, mereka kumpulnya nanti itu nostalgianya di api yang disebut apinya itu jahanam. Api yang tidak sekedar membakar. Enggak cukup membakar. Kalau membakar saja kan langsung hangus. Nah, api ini juga menyiksa. Makanya bengis sekali jahanam itu. Bahkan nanti Allah juga bertanya kepada jahanam lagi. Ya. Yauma naqulu li jahannama, ketika Allah kemudian berkata kepada jahanam, halim talati. Sudah penuh tak jahanam? Jahanam justru ya. Bahasanya itu menantang. Hal min mazid, ada tambahan lagi tak ya Allah? Masukkan saja ke sini. Wah, agresifnya itu loh jahanam itu. Jadi ketika, lah apa Allah tidak tahu kok bertanya, apakah Anda sudah penuh? Allah ini berbicara supaya memahamkan manusia. Ya Allah tanpa bertanya kepada jahanam juga tahu isinya berapa, kapasitasnya berapa. Jahanam itu. Itulah kemudian ketika bertanya, halim talati, sudah penuh kah? Jahanam menantang, hal mim mazid, ada tambahan lagi enggak? Luar biasa. Nah, inilah tempat mereka diceritakan sama Allah itu sampai sifatnya disampaikan, wa bi'sal mihad. Mahadaya madu itu mahdan minal mahdi ilal ladi. Itu kalau kita dengarkan utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Mahdun itu artinya buaian. Dibuai oleh jahanam. Maka seburuk-buruk buaian itu adalah, seburuk-buruk gendongan itu adalah kalau manusia digendong jahanam. Ya kalau digendong kan tidak mungkin dihempaskan. Tapi jahanam tidak. Menggendong dihempaskan, diambil lagi, digendong dihempaskan lagi. Nah itu jahanam. Lah itulah digambarkan sedemikian rupa supaya tidak jadi kafir. Ya nanti ceritanya beda lagi. Lah kenapa kemudian Rajal tadi kok kemudian memilih kafir? Jawabannya tidak jauh seperti kita. Kenapa juga sampai sekarang kita memilih mukmin? Itu sama. Jawabannya akan mirip-mirip, tetapi beda kubu. Itu saja. Mirip-mirip. Kenapa mereka milih kafir dan kenapa kita milih tetap beriman sampai sekarang? Itu mirip-mirip, cuma beda kubu. Itu. Jadi mempertahankan dirinya itu mirip-mirip. Nah, kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, pelajaran bagi kita sebenarnya adalah jangan sampai itu terjadi. Nah, itu saja. Pelajaran yang besar, jangan sampai itu terjadi pada kita, sehingga kita pertahankan setiap satu putaran dan di dalam satu siklus, ya, bulan dan matahari
itu kan ada namanya ya per Jumat atau pekan. Ya. Per Jumat atau per pekan itu kan diingatkan, ayo bertakwa, ayo bertakwa, ayo bertakwa. Kan diingatkan terus itu. Nah ini supaya siklus dari Jumat ke Sabtu itu tidak lupa. Sampai Sabtu diingatkan lagi untuk siklus dari Sabtu ke Kamis. Cuma diingatkan lagi. Terus begitu. Ini supaya tidak terjadi kekafiran. Rasulullah Jumatan bersama Rojal berapa kali? Berulang kali. Tapi kenapa Rojal begitu? Nah, keputusannya Rojal untuk tetap menjadi kafir itu sama keputusannya juga kita tetap menjadi muslim, tetapi beda kubu. Kalau beda kubu berarti beda perlakuannya Allah kepada yang mempertahankan apa. Kalau Rojal mempertahankan kekafiran, kita mempertahankan keimanan, nanti konsekuensinya yang berbeda. Ya, itu yang berbeda konsekuensinya saja. Nah, kata satu gelabunya secara duniawi nanti dicontohkan, kita akan kaji tentang ayat yang ke-13 terkait dengan perang Badar. Kenapa Badar dijadikan sebagai ikon atau contoh besar ya sampai kiamat nanti? Ya, kita kaji ketika kita masuk di ayat yang ke-13. Tapi pada pagi ini kita fokus untuk supaya tidak kafir. Dan Allah ceritakan di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana, di alam peralihan nanti kita akan dapatkan di surah yang sama di Ali Imran ini juga ada. Di alam peralihan itu ya, yang sebagian dari kaum muslimin, sebagian ini ya. Sebagian berarti tidak banyak sebenarnya. Sebagian dari kaum muslimin itu tidak percaya kalau di dalam barzah itu ada siksaan dan ada kenikmatan. Mereka sholat berjamaah, Jumatan. Cuma mereka tidak yakin, tidak percaya kalau di barzah itu ada siksaan dan ada kenikmatan. Nah, di barzah ada. Ya termasuk doa yang kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua kan wa min adzabil qabri. Yang ketiga wa min syarri fitnatil mahya, dari bencana hidup, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan bencana buruknya kehadiran dajjal. 4 yang kita diminta perlindungan di penghujung sholat kita. Dibaca sebelum salam, boleh setelah salam, tapi turunnya doa itu Rasulullah menyampaikan untuk dibaca sebelum salam dalam sholat. Itu. Nah kan ada. Nah itu tidak dipercayai di sebagian kaum muslimin yang Jumatannya sama, Qurannya sama. Itu tidak percaya. Ya, tidak usah diikuti. Kita butuh percaya. Kalau itu ada. Karena yang berfirman Allah dan yang bersabda juga Rasulullah. Nanti kita melalui ayat itu nanti kita akan kita kaji bersama lagi. Saya kira itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada kembali lagi pesan supaya tidak terjebak di dalam setan tadi itu, maka sering-sering apa-apa itu kita harus antarkan diri kita untuk senantiasa ingat Allah. Keluar rumah ingat Allah, mau masak ingat Allah, mau aktivitas ingat Allah. Ya, itu namanya kita merealisasikan alladzina amanu. Kalau ketika melakukan aktivitas tidak ingat Allah, nah ketika tidak ingat itulah kemudian sama dengan gerbangnya kita buka, silakan masuk. Itu ketika tidak ingat Allah, silakan masuk setan, masuklah, sudah. Itu ketika kita tidak ingat Allah. Karena itu Allah senantiasa mengingatkan wadhkur rabbaka wadhkurisma rabbika wadhkurullaha. Nah, pakai Rabb, pakai Allah, dua-duanya. Supaya kita tidak dikuasai
Dan kalau sudah dikuasai, kekafiran itu sudah pasti yang diantarkan oleh setan. Ini yang kita butuh jaga, ya, tentang kekafiran. Yang kita fokuskan pagi ini adalah menjaga agar jangan sampai kafir. Jangan berbicara, ya tidak mungkin lah. Jangan berbicara tidak mungkin. Makanya saya ambil Rojal tadi itu, sudah hidup bersama Rasulullah loh. Supaya contohnya langsung yang sangat besar sekali gitu loh. Ya, nggak usah Saifuddin Ibrahim, ya nggak usah, terlalu kecil. Rojal bin Unfuah hidup bersama Rasulullah, dan dia akhirnya memilih kekafiran setelah wafatnya Rasulullah daripada keimanan. Nah itu contoh-contoh sudah Allah hadirkan. Semoga kita selamat. Ingat, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi. Jangan hanya diri kita, ya, doakan juga keluarga, anak keturunan kita juga tetap atas agama Allah. Saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.